Film akan dibuka dengan seorang pria tua yang berjalan bersama keluarganya. Kaki rentanya tertatih-tatih berjalan menuju suatu tempat yang akan membawa kekenangan masa lalunya. Kemudian dia pun masuk ke dalam sebuah makam. Makam para pejuang di masa lalunya yang telah mempertahankan arti sebuah kebebasan. Kemudian pria tua ini berhenti tepat di depan makam pria yang paling dia hormati, John Miller, seorang kapten di era Perang Dunia Kedua yang menjadi junjungannya dan juga orang yang paling berarti di saat dia mempertahankan hidupnya di perang itu. Kemudian scene akan berganti di tanggal 6 Juni 1944. Kemudian akan diperlihatkan sebuah kapal pendarat amfibi yang ditumpangi oleh pasukan sekutu dari Amerika yang akan menyerang sebuah pantai yang disebut dengan Pantai Omaha. Dan operasi ini sangat dikenal di sejarah, disebut Operasi Overlord. Di sini terlihat para tentara begitu gugup dan juga tegang. Mereka merasakan gempuran ombak dengan suasana yang mendung mengiringi mereka. Kemudian Kapten John Miller memerintahkan kepada anak buahnya untuk melakukan persiapan, dan dia memberikan sedikit instruksi kepada anak buahnya sebelum pendaratan itu. Kemudian saat pintu alkah dari kapal pendarat itu dibuka, desingan perkusi kematian mulai mendesing ke arah mereka. Mereka dihadang oleh ribuan peluru yang menerjang ke arah mereka bahkan sebelum mereka bisa keluar dari kapal pendarat. Kapten John Miller kemudian memerintahkan sebagian anak buahnya untuk melompat ke sisi kanan dan kiri dari kapal pendarat itu agar mereka bisa selamat. Kemudian Kapten John Miller mulai merangkak dari air dan mencari perlindungan di besi penghalang di pantai itu. Kemudian Kapten John Miller mulai memerintahkan anak buahnya untuk terus bergerak karena memang tidak ada jalan kembali lagi. Di sini mereka harus gerak merebut pantai itu sebelum bantuan pasukan musuh datang ke tempat itu. Kemudian Kapten John Miller memerintahkan anak buahnya untuk terus maju di tengah badai besi itu. Kengerian dan juga kekejaman dari perang begitu sangat kejam. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain merebut pantai itu. Kemudian Kapten John Miller yang syarat akan pengalaman dari pertempuran yang dia alami mulai mengordinasikan kepada timnya untuk segera merebut bukit itu, di mana terletak sebuah bunker perlindungan milik tentara Jerman. Secara perlahan pasukan itu mulai bergerak dan menyisir area itu, melumpuhkan satu demi satu pasukan musuh. Kemudian mereka naik ke atas bunker. Di sana terjadi pertempuran sengit yang singkat. Pasukan musuh dapat dilumpuhkan, bunker-bunker dapat direbut kembali. Sisa pasukan dari tentara Jerman pun ditangkap, sebagian harus dihabisi. Kemudian mereka pun berhasil merebut pantai itu, dan pantai ini akan dijadikan pos komando operasi tentara sekutu untuk mengambil alih Prancis dan juga menyerang Jerman. Kemudian cerita akan beralih di Amerika, kali ini di Biro Perang milik Tentara Amerika, di mana divisi ini melakukan pencatatan bagi korban perang yang tewas ataupun hilang di pertempuran. Kemudian salah satu staf menemukan sesuatu yang janggal, yaitu 3 nama Ryan yang sama. Ternyata mereka ialah saudara yang ikut bertempur di dalam pertempuran itu. Kemudian staf itu membawa daftar dari nama-nama orang yang tewas menuju kolonel. Kolonel sangat terkejut. Di situ ada 3 nama Ryan yang sama, Sean Ryan, Peter Ryan, dan juga Daniel Ryan. 3 saudara yang telah mengorbankan jiwa raganya demi bangsanya. Kemudian kolonel membawa daftar itu menuju Jenderal Marshall. Jenderal Marshall tampak terkejut dengan daftar yang mereka sampaikan. Di sini dia tertegun sejenak. Kemudian memerintahkan kepada anak buahnya untuk menyelamatkan saudara terakhir mereka, yaitu Jane Francis Ryan, yang mana dia harus dikembalikan ke orang tuanya karena orang tuanya telah banyak kehilangan. Tapi salah satu staf mengatakan bahwa itu hal yang mustahil, mengingat Jane Francis Ryan bergabung di divisi penerjun payung yang langsung terjun di wilayah musuh. Bahkan dia tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah tewas. Tapi di sini Marshall kemudian mengambil secari kertas di mejanya. Kertas yang dia baca tentang penyesalan Presiden Amerika sebelumnya, Abraham Lincoln, tentang kematian putra dari seorang ibu, yang mana ibu itu kehilangan 4 putranya dalam pertempuran. Karena hal itu, kebijakan pemerintah Amerika, bila ada lebih dari 1 orang yang memiliki nama keluarga yang sama tewas dalam pertempuran, maka keluarga terakhir itu harus dibawa pulang.
Atas keyakinan itu, Jenderal Marshall memerintahkan kepada anak buahnya untuk mengirim telegram kepada jenderal yang berada di lapangan untuk segera membawa pulang prajurit James Francis Ryan menuju Amerika. Kemudian kita akan kembali ke pantai Omaha yang telah diduduki oleh pasukan sekutu, di mana mereka di sini membangun camp untuk melanjutkan kampanye militer mereka untuk merebut Eropa. Kemudian Kapten John Miller dipanggil oleh jenderal di tempat itu, yang mana jenderal akan menugaskan sebuah misi khusus untuk menyelamatkan seorang prajurit yang bernama James Francis Ryan, yang merupakan satu-satunya prajurit dari 4 saudaranya yang selamat dari pertempuran itu. Dia ditugaskan untuk membawa prajurit itu pulang ke Amerika. Di sini Kapten Miller tidak bisa mendapat hal itu karena itu merupakan perintah langsung dari atasan. Kemudian dia langsung menuju ke kompinya untuk memberitahu anak buahnya apa yang terjadi. Awalnya anak buahnya sedikit tidak terima, hanya karena satu nyawa, bukankah itu akan membahayakan seluruh operasi ini? Tapi karena perintah dari atasan, dia tidak memiliki pilihan lain. Kemudian Kapten Miller menuju salah satu kantor pembawa berita di tempat itu untuk mencari pasukan bernama UPAM, karena diyakini dia mampu berbahasa Jerman dan juga Polandia. Tapi di sini terlihat pasukan ini atau UPAM merupakan orang yang sangat kikuk karena dia sebelumnya tidak pernah bertempur. Bahkan terlihat dia juga sangat ceroboh. Tapi karena tidak ada pilihan lain dan mereka dikejar oleh waktu, UPAM pun harus ikut kompi dari Kapten Miller. Kemudian Kapten Miller dan juga kompinya mulai berjalan untuk mencari prajurit yang mereka cari. Di sini UPAM berusaha akrab dengan timnya, tapi sayangnya timnya tampak tidak menggubris keberadaan UPAM di tempat itu dan mulai membulinya. Tapi di sini UPAM berusaha untuk tetap akrab dengan mereka. Di tengah kengerian perang, di sini terlihat suasana cukup canggung, tapi bisa membuat mereka tertawa. Hingga pada akhirnya mereka sampai di suatu kota yang diduduki oleh tentara Jerman. Di sana tentara Jerman berusaha untuk mempertahankan kota itu. Kemudian kompi dari Kapten Miller berusaha untuk membantu dan merebut kota itu. UPAM langsung ditugaskan untuk menerjemahkan kepada orang-orang di tempat itu. Kemudian ada salah satu warga sipil yang memaksa untuk membawa putrinya pergi dari tempat itu karena mereka yakin dia tidak akan selamat. Jadi mereka meminta salah satu prajurit untuk membawa putri mereka. Korporal Caparzo yang tergerak hatinya berusaha untuk mengambil gadis kecil itu, tapi sayangnya dia tertembak oleh tentara Jerman. Dia di sana hanya bisa terbaring tanpa bisa melakukan apapun. Begitu pula dengan teman-temannya yang tidak bisa menyeret dia keluar dari kondisi itu. Karena memang bila mereka berusaha untuk menyelamatkan Caparzo, mereka akan langsung dihujani timah panas oleh tentara Jerman. Tapi kemudian Kapten Miller memerintahkan salah satu sniper handalnya untuk mencari posisi sniper Jerman. Dia pun berhasil menemukannya dan kemudian menembak. Tapi sayangnya prajurit Caparzo telah tewas. Itu menjadi pukulan besar dan telak bagi kompi itu, yang mana hanya karena menyelamatkan satu orang, mereka harus mengorbankan teman mereka yang berharga. Kemudian Kapten Miller bersama kompinya melanjutkan perjalanan di tengah hujan itu. Kemudian mereka sampai di suatu tempat dan berencana untuk istirahat. Tapi kemudian kejadian tidak terduga pun terjadi. Salah satu prajuritnya tidak sengaja menyenggol sebuah kayu yang membuka sebuah tembok yang berisi tentara Jerman. Di sini kedua tim hanya saling berteriak tanpa mengerti bahasa masing-masing. Tapi yang pasti bahwa mereka meminta untuk menyerah. Di tengah teriakan dan juga umpatan itu, tiba-tiba desingan peluru datang dari atas. Kapten Fred yang memimpin kompi yang menduduki kota itu membantu Kapten Miller untuk menyingkirkan para serdadu Jerman itu. Setelah selesai, mereka pun dibawa menuju camp mereka. Di sini, Kapten John Miller bertanya kepada Kapten Fred apakah dia mengenal yang bernama John Francis Ryan.
Kemudian Ryan pun dipanggil. Dia mulai berlari menuju Kapten Miller. Di sini Kapten Miller langsung menyampaikan bahwa dia akan segera ditarik pulang menuju Amerika karena saudara-saudaranya telah tewas. Ryan pun pecah dalam tangisnya. Tapi kemudian Ryan mengatakan kalau saudara-saudaranya masih SD dan dia tidak memiliki 4 saudara. Dan di sini terjadi kesalahpahaman yang mana Ryan yang mereka tuju bukan Ryan yang ada di hadapan mereka. Kemudian dengan sedikit rasa malu, Kapten Miller memutuskan untuk pergi untuk mencari John Francis Ryan yang sebenarnya. Kemudian Kapten Miller sampai di sebuah gereja rusak. Di sana bersama dengan kompinya, Kapten Miller beristirahat untuk memulihkan tenaga mereka sebelum melakukan perjalanan. Di malam itu akan menjadi malam sedikit istimewa bagi mereka karena mereka bisa tidur sedikit lebih tenang tanpa perlu takut untuk kehujanan. Sebelum mereka tidur, obrolan singkat mengiringi mereka, yang mana mereka mulai menceritakan masa lalu dari diri mereka. Tapi sayangnya Kapten Miller tidak pernah bercerita siapakah dirinya, pekerjaan apa yang dia lakukan dulu. Dia hanya diam, tidak berkata apapun. Kemudian di keesokan paginya, Kapten Miller bersama kompinya telah sampai di sebuah kamp militer yang berada di dalam pedalaman Prancis. Di sana mereka mulai mencari tahu keberadaan John Francis Ryan. Mereka mulai bertanya kepada semua orang. Kemudian Kapten Miller memerintahkan kepada anak buahnya untuk mencari tahu dari name tag yang dikumpulkan oleh para tentara. Di sini mereka mulai mencari tahu apakah Ryan masih selamat ataukah sudah tewas. Di sini mereka saling bergurau dan bercanda saat mencari nama Ryan, yang ternyata itu dilihat oleh seluruh kompi penerjun payung di tempat itu. Seakan-akan kematian mereka menjadi sebuah bahan lelucon bagi mereka. Kapten Miller menyadari dan menghentikan seluruh pasukannya untuk melakukan hal itu. Kemudian Kapten Miller mulai berjalan ke arah kerumunan dan berteriak, "Di mana John Francis Ryan?" Orang-orang tidak menyaut, mereka tidak mengenal nama itu. Tapi kemudian tak selang lama datang seseorang yang mengetahui siapakah John Francis Ryan. Kemudian dia memanggil salah satu rekannya yang telinganya terkena granat yang membuat dia tuli seketika. Di situ Kapten Miller mulai bertanya di manakah John Francis Ryan. Di situ dia bertanya di manakah orang yang bernama Ryan. Kemudian dia mulai menjelaskan bahwa penerjunan mereka telah gagal dan melenceng cukup jauh dari titik di mana mereka berkumpul. Dan kemudian dia memperkirakan bahwa Ryan berada di suatu kota yang berjarak tidak terlalu jauh dari tempat itu. Setelah mendapatkan berita itu, Kapten Miller merasa sangat berterima kasih kepada prajurit yang telah memberikan informasi. Kemudian dia memerintahkan kompinya untuk segera bergerak mencari prajurit bernama Ryan. Kemudian di tengah perjalanan itu mereka menemukan sebuah radar yang cukup besar mirip tentara Jerman. Kemudian Kapten John Miller memerintahkan anak buahnya untuk melumpuhkan radar itu karena radar itu akan digunakan oleh tentara Jerman untuk memindai pesawat-pesawat mereka. Kemudian operasi penghancuran radar itu pun dimulai. Upam yang memang seorang pengecut, dia hanya bisa melihat dari jauh sambil melakukan tembakan dukungan terhadap teman-temannya. Setelah mereka berhasil melumpuhkan, ternyata salah satu prajurit dari kompi Kapten Miller tewas, prajurit White, yang mana dia tewas akibat baku tembak di tempat itu. Teman-temannya menjadi sangat marah dan berusaha menghabisi salah satu prajurit Jerman yang tersisa. Tapi di sini Kapten Miller menghentikan mereka. Mereka diminta untuk mencari informasi kepada prajurit itu dan juga meminta dia untuk menggali kubur bagi Wade dan juga para penerjun yang telah mereka habisi. Upam yang melihat itu, dia merasa tidak berdaya dan melihat rekan-rekannya telah berbuat salah karena seharusnya tentara yang sudah menyerah tidak boleh disakiti. Di sini prajurit itu mulai menggali lubang dan Upam berusaha untuk memberi dia air minum, tapi tentu saja rekannya langsung mengambil air minum itu karena dia menganggap bahwa prajurit Jerman ini telah menghabisi rekannya. Setelah dia menggali lubang, akhirnya temannya pun dimakamkan dan termasuk Wade di dalamnya. Di saat mereka selesai, prajurit Jerman itu ditutup matanya dan disuruh berjalan tanpa harus melihat ke belakang. Upam mengira bahwa Kapten Miller akan menembak, tapi sayangnya Kapten Miller masih menjunjung tinggi kemanusiaan.
Jadi dia membiarkan tentara Jerman itu pergi dari tempat itu, yang itu akan membuat menjadi sebuah penyesalan yang tidak pernah akan dia lupakan. Kemudian mereka langsung melanjutkan perjalanan melewati padang ilalang. Kemudian Kapten Miller mendengarkan deru mesin dari kejauhan. Lapis baja Jerman mendekat dan kemudian mereka langsung tiarap. Di sini mereka bersembunyi untuk menghindari tembakan dari kendaraan lapis baja milik Jerman. Tapi kemudian ledakan terjadi. Salah satu prajurit dari Kapten Miller bertanya siapa yang menembak. Di sini mereka tidak tahu dari mana asal tembakan itu. Setelah ledakan itu reda, Kapten Miller memerintahkan anak buahnya untuk segera mengeliminasi sisa prajurit. Dan kemudian mereka bertemu dengan Kompi yang menjaga tempat itu. Mereka memperkenalkan nama mereka satu demi satu. Yang lebih mengejutkan, salah satu nama dari mereka ialah James Francis Ryan. Akhirnya Ryan yang mereka cari telah berhasil mereka ketemukan. Kemudian mereka berjalan menuju kota, menuju sebuah jembatan yang telah dipertahankan oleh divisi itu. Kemudian Kapten Miller menemui salah satu komandan di tempat itu, yang mana dia mengutarakan niatnya untuk membawa prajurit Ryan pergi dari tempat itu karena saudara-saudaranya telah tewas. Kemudian Ryan pun dipanggil. Kapten Miller mengabarkan berita duka kepada Ryan bahwa ketika saudaranya telah tewas. Di sini, Kapten Miller meminta dia untuk segera kembali ke Amerika. Dia tidak ingin melihat ibu Ryan dikirimi bendera terlipat lagi, yang merupakan simbol dari prajurit yang telah gugur. Tapi Ryan menolak. Dia merasa tidak pantas mendapatkan itu. Dia telah ditugaskan untuk melindungi jembatan itu. Bahkan dia menunjuk salah satu rekannya yang lebih pantas untuk pulang. Tapi kemudian salah satu orang dari Kompi, Kapten Miller, mulai mengumpat ke arah Ryan dan mengatakan bahwa saat mereka mencari dirinya, mereka telah kehilangan dua orang, Caparzo dan juga White. Ryan yang mendengarkan itu tampak tidak percaya. Bagaimana mungkin bisa? Hanya karena prajurit yang dia tidak mengenal, mereka rela berkorban. Kemudian di sini Ryan sangat berduka dan sangat berterima kasih kepada Caparzo dan juga White. Tapi keinginannya tetap kuat untuk tetap berada di tempat itu, untuk mempertahankan jembatan yang telah menjadi tugasnya. Kemudian Ryan kembali ke kompinya dengan tatapan kesedihan yang luar biasa. Sedangkan Kapten Miller tidak bisa berbuat apapun. Dia tidak bisa menyalahkan rasa patriotis yang luar biasa dari prajurit muda itu. Kemudian Kapten Miller bersama pasukannya memutuskan untuk ikut mempertahankan jembatan yang menjadi akses utama bagi pasukan sekutu untuk terus maju. Kemudian mereka mulai merencanakan penyergapan. Sisa-sisa persenjataan, bahan peledak mulai mereka susun untuk menyergap pasukan lapis baja dan juga infanteri Jerman. Kemudian unit pengintai pun dikirim untuk memancing mereka menuju kota itu. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya tamu yang mereka tunggu telah datang. Tapi sayangnya Panzer tidak terpancing, malah Tiger yang sedang menuju mereka. Di sini pasukan masih belum menembak, masih bersembunyi dan tetap stay di tempat mereka masing-masing. Kemudian ledakan pun terjadi. Rentetan timah panas pun menghujam ke arah tentara Jerman, melumpuhkan mereka seketika. Tapi tank Tiger Jerman dan juga pansernya masih belum lumpuh. Mereka berusaha untuk meledakkan dan melumpuhkan tank itu. Tapi sayangnya upaya mereka masih gagal. Mereka pun terdesak di dalam pertempuran yang sengit di hari itu. Tapi sayangnya penyergapan mereka pun telah gagal. Akhirnya mereka terdesak mundur menuju jembatan. Pasukan Jerman gelombang demi gelombang mendekati mereka. Mereka pun berhasil dilumpuhkan. Satu persatu dari mereka dihabisi oleh tentara Jerman. Kapten Miller berusaha bertahan di jembatan itu dari gempuran tentara Jerman dan juga lapis baja dari divisi lapis baja tentara Jerman. Dia berusaha menembak ke arah mereka dengan tembakan yang sia-sia, tapi kemudian ledakan besar pun terjadi. Sebuah pesawat milik tentara Amerika membombardir wilayah itu dan melumpuhkan tank Panzer dan juga tank Tiger milik tentara Jerman. Mereka berhasil dilumpuhkan, tapi sayangnya Kapten Miller harus tewas di tempat itu, menyisakan Ryan satu-satunya yang selamat. Dan akhirnya mereka berhasil mempertahankan jembatan yang membuat pasukan sekutu mampu merebut seluruh Prancis. Kemudian kita akan kembali ke masa sekarang, kembali ke pria tua yang ternyata pria ini bernama Ryan. Dia menatap makam dari Kapten John Miller dengan rasa hormat dan juga rasa berterima kasih dan berutang nyawa. Karena dirinya dia mampu hidup hingga saat ini dan film pun berakhir.
wanna feel like I'm a new person.